like, komen, dan share. Konflik di Keraton Solo atau Keraton Kasunanan Surakarta kembali terjadi. Awal konflik itu terjadi karena isu pencuri hingga berujung penganiayaan. Berikut ini sederet hal yang diketahui sejauh ini terkait berita keributan di Keraton Solo seperti dilansir Detik Jateng yang dirangkum Detik.com Minggu 25 Desember 2022. Awal mula konflik di Keraton Solo mencuat dari adanya laporan seorang putri dari Keraton Kasunanan Solo berinisial TRKD melakukan penganiayaan terhadap kerabatnya bernama KRA Christoporus Aditya Suryo Atmonegoro di dalam lingkungan keraton pada Sabtu 17 Desember 2022. Menurut kuasa hukum pelapor, Agung Susilo menerangkan awal mula konflik di Keraton Solo bermula saat adanya isu soal pencuri yang masuk di lingkungan keraton. Hal itu membuat akses keluar masuk keraton akhirnya ditutup. Namun, kelompok TRKD lantas memaksa masuk ke dalam lingkungan keraton menggunakan tangga. Hal itulah yang menimbulkan cekcok antara TRKD dan korban yang berujung dugaan penganiayaan. Paman dari TRKD, KPH Edi Wirabumi, mengungkapkan penyebab awal konflik di Keraton Solo terjadi diduga karena isu adanya maling. Dia mengatakan keponakannya saat itu sedang mengejar pencuri di komplek keraton. Wirabumi menyebut saat itu pembantu TRKD justru ditodong pisau oleh seorang saat mencoba melakukan pengecekan. Menurut Wirabumi, pencurian di komplek keraton pernah terjadi sekitar 2 pekan lalu. Beberapa barang hilang akibat pencurian itu. Dalam konfirmasinya, Wirabumi pun membenarkan adanya konflik internal di Keraton Solo antara TRKD dengan kerabatnya. Dia menyebut oknum abdi dalam itu disebut berbicara kurang sopan kepada TRKD yang merupakan putri dalam. Saat itulah TRKD sempat emosi. Konflik internal di Keraton Solo kembali terjadi pada Jumat 23 Desember saat malam. Keributan terjadi melibatkan pihak Keraton Solo dengan Lembaga Dewan Ada atau LDA yang diwarnai aksi penodongan pistol kepada cucu dari Paku Buwono XIII yaitu BRM Suryo Mulyo. Dugaan penyebab konflik kali ini karena dipicu rencana penutupan pintu Kamandungan, Jolotundo, dan pintu lainnya di Keraton Kasunanan Solo. Wakil Pengageng Sasono Wilopo Keraton Kasunanan Surakarta KRA Dani Nur Adiningrat mengatakan penutupan pintu itu atas perintah dari Sinuwun Paku Buwono XIII. KRA Dani Nur Adiningrat menyebut sejumlah orang pun diperintahkan untuk menutup pintu dan berjaga. Tujuan kita untuk menurunkan tensi ancaman di keraton. Ternyata abdi dalam yang ditugaskan diserang menggunakan alat-alat, ada yang menggunakan pentungan dan sebagainya sampai jatuh korban, ujarnya. Secara terpisah, Ketua Eksekutif LDA Kanjeng Pangeran atau KP Edi Wirabumi menyebutkan terkait konflik di Keraton Solo pada Jumat 23 Desember ada aksi penodongan pistol. Dia menduga pelaku merupakan aparat polisi. Namun, menurut keterangan Polda Jateng, pihaknya memastikan tak ada anggotanya yang menodongkan pistol ke cucu dari Paku Buwono XIII yaitu BRM Suryo Mulyo. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Al-Qudusi mengatakan polisi melerai pihak yang bertikai. Selain itu, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Al-Qudusi membenarkan ada personel polisi di lokasi konflik di Keraton Solo. Iqbal mengatakan polisi berjaga sesuai permintaan pihak Keraton Solo. Iqbal menuturkan anggota Polda Jateng berusaha melerai pihak yang bertikai.
Konflik yang terjadi Jumat 23 Desember malam itu disebut dipicu rencana pihak Keraton Solo menutup pintu Kamandungan, Jorotundo, dan pintu lainnya di Keraton Kasunanan Solo. Putri Pakubuwono XIII GR Timur Rumbai Dewayani angkat bicara soal kasus dugaan pencurian yang terjadi di Komplek Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Baluwarti, Solo pada Sabtu 17 Desember 2022. Ia menyebut ada sejumlah keanehan dalam aksi pencuri yang menyasar rumah adiknya, yaitu GRAY Devi Leliana Dewi di Kompleks Keraton Solo. Pernyataan itu ia sampaikan saat diwawancarai Solo Poskom melalui telepon Senin 19 Desember 2022. Keanehan tersebut menurut Timur mulai dari nekatnya 3 pelaku yang beraksi di siang bolong tanpa memakai penutup wajah. Karena sempat berhadapan langsung dengan kawanan pencuri, menurut Timur pembantunya hafal dengan wajah mereka. Sehingga bila nanti ada proses identifikasi oleh kepolisian terhadap para pelaku pencurian di Keraton Solo, menurut dia pembantunya bisa mengenali. Keanehan lain yakni dari mana para pelaku pencurian itu bisa masuk. Selain itu, kendaraan apa yang mereka pakai saat beraksi. Keanehan lain soal sandal yang diduga milik pelaku pada kasus pencurian di Komplek Keraton Solo. Menurut Timur, sandal itu masih ada pada Sabtu sore hingga malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tapi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, sandal sudah tidak ada. Lebih jauh, Timur menegaskan kehadirannya bersama GKR Wandansari atau Gus Timung di Keraton Solo saat itu untuk ikut memburu kawanan pencuri. Namun karena sempat tidak diperbolehkan masuk, mereka kemudian masuk melalui talang paten. Setelah berhasil masuk, mereka mencari para pencuri. Tapi walau sudah dicari di berbagai sudut, kawanan pencuri yang mereka cari tidak ketemu.